Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo, kisah perjalanan Warijan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebagai seseorang yang belum pernah masuk ke alam gaib secara langsung bersama dengan tubuhnya, Warijan sempat merasa khawatir dengan keselamatannya. Tapi beruntung Widanu tahu jika Warijan membutuhkan energi lebih yang melindungi tubuh fisiknya. Oleh karena itu, sebelum mereka berdua menyeberang ke alam gaib, Widanu pun memberikan energi pancawara miliknya untuk dapat melindungi tubuh Warijan, serta menambah energi dan kekuatan pada ajian-ajian yang akan dia gunakan dalam pertempuran gaib nantinya. Sesampainya mereka di bawah pohon keramat yang ada di lembah desa Girisobo, mereka pun mulai melakukan pertukaran energi. Warijan berdiri di depan Widanu, memusatkan pikirannya saat energi pancawara perlahan mengalir ke tubuhnya. Cahaya lembut berwarna keemasan pun menyelimuti tubuh Warijan, yang memberikan sensasi hangat sekaligus menenangkan. Energi itu terasa seperti gelombang tidak kasat mata yang memenuhi setiap sudut tubuhnya, dan memperkuat serta melapisi fisiknya dengan perisai gaib yang tangguh. Widanu berdiri tegak, wajahnya menunjukkan keseriusan. Ia paham bahwa Warijan membutuhkan persiapan matang sebelum menyeberang ke alam gaib, tempat di mana hukum-hukum fisik tidak lagi berlaku sepenuhnya. Alam tersebut penuh dengan bahaya, terutama bagi manusia yang membawa tubuh fisiknya ke sana. Dengan energi pancawara, Warijan kini memiliki perlindungan yang akan membuat tubuhnya lebih tahan terhadap serangan gaib dan perubahan dimensi yang mungkin terjadi. Ketika proses pemberian energi selesai, tubuh Warijan terasa lebih ringan, namun penuh dengan kekuatan. Ia merasakan getaran aneh, namun menyenangkan di dalam dirinya. Seolah-olah setiap helai saraf dan ototnya menjadi lebih hidup. Widanu memandang Warijan dengan penuh keyakinan, seolah mengatakan bahwa ia kini siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Tanpa membuang waktu, Widanu memulai ritual untuk membuka gerbang menuju alam gaib. Ketika Widanu merapalkan mantra, energi di sekitarnya mulai berubah. Udara terasa semakin berat dan suasana seolah-olah tertarik ke dalam pusaran yang tidak terlihat. Cahaya-cahaya kecil mulai muncul, berputar-putar di sekitar lingkaran dan menciptakan pola yang tampak hidup. Setelah beberapa saat, sebuah celah besar yang berpendar dengan cahaya kebiruan terbuka di hadapan mereka. Warijan menarik nafas dalam-dalam, mencoba menguatkan hatinya. Ia tahu bahwa apa yang ada di balik celah itu adalah dunia yang sama sekali berbeda dengan dunia nyata. Dengan langkah mantap, Warijan melangkah memasuki gerbang tersebut, diikuti oleh Widanu yang berada tepat di belakangnya. Ketika mereka melewati batas antara dunia nyata dan dunia gaib, tubuh Warijan terasa seperti ditarik oleh kekuatan besar, sementara pemandangan di sekitarnya berubah menjadi bayangan yang kabur dan berputar-putar. Ketika ia membuka matanya, Warijan mendapati dirinya berdiri di tempat yang sama sekali berbeda. Langit gelap dan berbintang menggantung di atas kepala mereka, sementara di sekelilingnya tampak hamparan luas yang tidak memiliki batas jelas. Pohon-pohon besar dengan bentuk aneh berdiri menjulang, dan udara dipenuhi dengan suara-suara gaib yang tidak bisa ia pahami. Widanu berjalan ke depan, memimpin jalan dengan sikap penuh keyakinan. Warijan mengikutinya dan berusaha menjaga kewaspadaan di setiap langkah. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, namun dengan energi pancawara yang kini mengalir dalam tubuh Warijan, ia merasa lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi apapun yang menunggu di dunia gaib ini. Tubuhku terasa seperti ada yang menarik dari berbagai sisi, Nu. Bisik Warijan yang mulai merasakan sensasi berbeda ketika tubuhnya sudah berada di dunia gaib. Rasanya sangat berbeda ketika aku masuk ke alam gaib dengan meraga sukma.
imbu Warijan yang hanya dibalas senyum kecil oleh Widanu. Seperti inilah mas, alam tanpa batas itu. Jika tubuh kita berada langsung di dunia gaib ini, akan berakibat buruk pada kesehatan fisik dan juga mental kita mas. Balas Widanu yang terlihat tenang dan santai berada di alam anta beranta itu. Tidak lama kemudian sosok Brajamusti pun muncul bersama beberapa makhluk gaib yang wujudnya sangat menyeramkan. Brajamusti pun memberi hormat kepada Warijan dan juga Widanu yang diikuti makhluk-makhluk gaib lainnya yang merupakan makhluk setia yang selalu bersamanya. Melihat kedatangannya, Warijan dibuat tertegun sejenak melihat sosok Brajamusti muncul dengan pakaian kerajaannya yang terlihat penuh wibawa. Akan tetapi Warijan juga dibuat heran dengan makhluk-makhluk gaib yang berada di antara Brajamusti. Karena mereka terlihat sangat aneh dan juga menyeramkan. Ada yang berbentuk menyerupai manusia dengan wajah cacat, ada yang memiliki tubuh besar seperti raksasa, dan ada pula yang bersayap dengan mata merah menyala. Namun mereka semua menundukkan kepala dengan penuh hormat kepada Warijan dan Widanu, mengikuti gerakan Brajamusti yang memimpin di depan. Brajamusti dengan aura yang semakin kuat menyambut kedatangan Warijan dan Widanu dengan sangat baik, tetapi juga dengan nada kebanggaan yang tersirat. Gerak-geriknya menunjukkan bahwa meskipun ia makhluk gaib, tapi ia memiliki tata krama dan kehormatan yang tinggi, terutama kepada mereka yang telah diakui sebagai sekutunya. Tanpa banyak bicara, Brajamusti memberi isyarat agar Warijan dan Widanu mengikuti dirinya. Mereka mulai berjalan menyusuri jalur yang dikelilingi pepohonan besar dengan dedaunan yang bercahaya samar. Ketika mereka tiba di sebuah bukit kecil, pemandangan yang menakjubkan terbuka di depan mereka. Istana kecil milik Brajamusti yang beberapa waktu lalu sempat dihancurkan oleh Warijan kini berdiri megah kembali. Namun berbeda dari sebelumnya, istana itu kini lebih tampak kokoh dan lebih indah, seolah dibangun dengan semangat baru dan didukung oleh kekuatan yang lebih besar. Dinding-dinding istana itu memancarkan cahaya lembut berwarna keperakan, seperti dipahat dari batu-batu suci. Pilar-pilarnya menjulang tinggi, dihiasi dengan ukiran-ukiran kuno yang berkilauan. Di sekelilingnya, aliran air yang bercahaya mengelilingi istana seperti parit, memberikan aura mistis yang menenangkan, namun juga melindungi. Brajamusti berdiri di depan gerbang utama, yang dijaga oleh dua makhluk besar berbentuk seperti patung, tetapi terlihat hidup. Kedua penjaga itu menatap Warijan dan Widanu sejenak, sebelum memberikan anggukan hormat dan membuka gerbang dengan gerakan serentak. Pintu besar dari logam hitam itu berderak pelan, memperlihatkan bagian dalam istana yang tidak kalah mengesankan. Di dalam ruangan utama istana dipenuhi dengan cahaya lembut yang berasal dari kristal besar yang menggantung di langit-langit. Lantai istana terbuat dari batu hitam mengkilap, memantulkan bayangan seperti cermin. Di tengah ruangan terdapat sebuah singgasana yang terbuat dari emas dan perak dengan ukiran berbentuk naga yang melingkar di sandarannya. Namun yang paling mencolok adalah suasana ruangan itu sendiri yang terasa penuh dengan energi kuat tetapi damai. Brajamusti mempersilahkan Warijan dan Widanu untuk duduk di kursi yang telah disediakan, sementara ia sendiri berdiri dengan sikap penuh hormat di depan singgasana. Makhluk-makhluk gaib yang mengikutinya tersebar di sekeliling ruangan, menjaga jarak tetapi tetap waspada. Warijan tidak bisa menahan kekagumannya. Ia menyadari bahwa Brajamusti tidak hanya seorang penguasa kecil di dunia gaib, tetapi juga seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk membangun kembali apa yang telah hancur, lebih baik dari sebelumnya. Di sisi lain, Widanu tampak tenang, mengamati segala sesuatu dengan tatapan penuh perhatian, seolah mencoba memahami setiap detail di sekitarnya. Mengetahui jika jumlah sosok makhluk gaib yang menjadi bawahan Brajamusti terlihat lebih banyak dari sebelumnya, Warijan pun dibuat sangat terheran. Dia tidak menyangka jika Brajamusti memiliki jumlah pasukan yang cukup banyak di kerajaan kecilnya. "Kenapa mas, kok sampean terlihat seperti sedang kebingungan?" tanya Widanu penasaran. "Seingatku, jumlah makhluk gaib yang ada di tempat ini tidak sebanyak ini, Nuk. Waktu aku mengalahkan Brajamusti, hanya ada beberapa sosok makhluk gaib yang menemani Brajamusti." "Kau ini sungguh beruntung, Jan. Kau memiliki seorang sahabat yang kesaktiannya sangat tinggi. Mungkin jika Raden Widanu tidak membantumu, kau akan menjadi budak di istanaku ini," seru Brajamusti yang tahu dengan apa yang sedang dipikirkan oleh Warijan. Brajamusti pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi hari itu.
Sebelum Sukma Warijan datang dan mengalahkan Brajamusti, ternyata Widanu sudah terlebih dulu masuk ke alam tempat itu dan mengalahkan semua makhluk gaib yang menjadi bawahan Brajamusti. Hari itu Brajamusti yang telah ditundukkan oleh Widanu pun diminta untuk menghadapi Warijan dan menguji keteguhan hatinya serta keberaniannya ketika menghadapi makhluk gaib di dunia gaib itu. Warijan menatap Brajamusti dengan tatapan terkejut bercampur penasaran. Cerita yang diungkapkan Brajamusti menjadi bagian yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dia juga tidak mengira jika hari itu, sebelum Sukma Warijan memasuki dunia gaib dan menghadapi Brajamusti, Widanu ternyata sudah mendahuluinya. Widanu yang terkenal dengan ilmu kesaktiannya yang luar biasa telah menyusup ke wilayah kekuasaan Brajamusti tanpa sepengetahuan Warijan. Brajamusti melanjutkan penjelasannya. Ia mengungkapkan bahwa saat itu Widanu tidak hanya memasuki wilayah tersebut, tetapi juga langsung bertindak tegas dengan kekuatan ilmu Pancawara dan berbagai ilmu kebatinan yang telah ia kuasai sebelumnya. Kala itu Widanu dengan mudah mengalahkan makhluk-makhluk gaib yang menjadi bawahan setiap Brajamusti. Mereka yang sebelumnya dikenal ganas dan sulit ditaklukkan, dipaksa tunduk di bawah kekuatan Widanu yang seakan melampaui batas kekuatan gaib biasa. Namun alih-alih menghancurkan Brajamusti dan makhluk-makhluk gaib itu sepenuhnya, Widanu justru memiliki rencana yang lebih besar. Ia menyadari bahwa Brajamusti memiliki potensi untuk menjadi sekutu yang kuat, bukan hanya bagi Warijan, tetapi juga bagi desa dan dunia manusia pada umumnya. Oleh karena itu, Widanu pun memberikan syarat kepada Brajamusti bahwa ia harus bersedia menguji keteguhan hati dan keberanian Warijan secara langsung. Dan jika Warijan dapat mengalahkannya, Brajamusti harus mau menjadi perewangan murid dari Sudiro itu. Meskipun merasa kalah, Brajamusti pun menerima tantangan itu dengan lapang dada. Ia tahu bahwa Widanu tidak hanya kuat secara fisik dan spiritual, tetapi juga bijaksana dalam mengambil keputusan. Maka dari itu Brajamusti setuju untuk menunggu kedatangan Warijan dan menghadapinya dalam sebuah pertarungan yang akan menentukan nasib mereka. Hari itu ketika Sukma Warijan tiba, Brajamusti mempersiapkan dirinya. Namun pertempuran yang mereka lakukan bukan sekedar adu kekuatan. Brajamusti memperhatikan setiap gerakan, keputusan, dan energi yang dikeluarkan Warijan. Ia menilai keberanian Warijan yang tetap teguh meskipun berhadapan dengan ancaman besar di dunia gaib. Ketika akhirnya Warijan berhasil mengalahkannya, Brajamusti merasa yakin bahwa ia berhadapan dengan manusia yang pantas dihormati dan diikuti. Setelah menceritakan semua ini, Brajamusti berhenti sejenak, memberi kesempatan kepada Warijan untuk mencerna apa yang telah ia dengar. Warijan yang sebelumnya mengira bahwa pertarungan dengan Brajamusti adalah satu-satunya ujian, kini menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari rencana besar Widanu. Widanu telah mempersiapkannya untuk sesuatu yang lebih besar dan menjadi pemimpin yang mampu menjembatani dunia manusia dan dunia gaib. Widanu yang sejak tadi diam tersenyum tipis mendengar penuturan Brajamusti. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat saat itu adalah langkah yang tepat. Asem, aku tidak pernah menduga jika kau akan banyak membantuku, Nuk. Tapi bagaimana jika Lek Diro tahu bahwa kau selalu ada bersamaku dan banyak membantuku? Tanya Warijan sambil menggelengkan kepalanya. Selain Bapak tidak tahu, aku yakin jika apa yang aku lakukan adalah sesuatu yang baik, Mas. Tapi ingat, sampean jangan selalu mengandalkan aku ketika ada kesulitan yang memang harus sampean lalui sendiri. Setelah berbincang hangat, Brajamusti pun mengajak Warijan dan Widanu untuk naik ke menara yang ada di istananya. Dan di sana Brajamusti menunjukkan letak kerajaan ayahnya serta hutan luas yang menjadi perlindungan terakhirnya di tempat itu. Brajamusti juga mengatakan jika di hutan yang bernama Bala Taru terdapat sosok makhluk yang sangat ditakuti makhluk-makhluk di kerajaan ayahnya. Sosok makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi dan kekuatan besar itu bernama Condro Wongso Sentiko, yang merupakan adik dari Jaladri Wongso Setiko, yang juga ayah dari Brajamusti. Warijan dan Widanu mengikuti Brajamusti menaiki menara tinggi di istana kecil tersebut. Angin dingin berembus pelan, membawa aroma khas dunia gaib yang bercampur dengan misteri dan ketenangan yang mendalam. Dari puncak menara, pemandangan luar biasa terbentang di hadapan mereka. Di kejauhan, Brajamusti menunjuk ke arah sebuah kawasan yang tampak seperti kumpulan bangunan megah berselimut kabut. Itu adalah kerajaan ayahku.
Meski terlihat jauh dan terisolasi, auranya masih terasa kuat seperti magnet yang menarik perhatian meski hanya dengan pandangan. Namun perhatian mereka segera teralihkan ke sisi lain, ke arah hutan lebat yang tampak gelap meskipun disinari cahaya gaib yang menggantung di langit dunia itu. Dan itulah Balataru, ujar Brajamusti sambil menunjuk ke arah hutan tersebut. Hutan itu memang memiliki aura yang berbeda. Balataru adalah tempat perlindungan terakhirku ketika aku melarikan diri dari kerajaan ayahku. Namun aku tidak bisa tinggal lama di sana karena di dalamnya hidup sosok yang bahkan makhluk-makhluk paling kuat di kerajaan ayahku takut untuk mendekatinya. Ibu Brajamusti menjelaskan. Makhluk yang memiliki kekuatan besar itu bernama Condro Wongso Sentiko. Dia adalah pamanku sendiri, ujar Brajamusti sambil menundukkan kepalanya. Nama yang baru saja diucapkan oleh Brajamusti itu membawa keheningan yang menegangkan. Brajamusti menjelaskan bahwa Condro Wongso adalah adik dari Jaladri Wongso, sosok makhluk gaib yang memiliki kesaktian yang konon tidak tertandingi. Brajamusti melanjutkan ceritanya dengan nada serius. Matanya memandang lurus ke arah hutan Balataru yang gelap dan penuh misteri. Ia menjelaskan bahwa Condro Wongso yang merupakan pamannya itu memiliki sejarah yang rumit dengan kerajaan gaib keluarganya. Ketika Jaladri Wongso yang tidak lain adalah ayah dari Brajamusti diangkat menjadi raja menggantikan sang kakek, Condro Wongso memilih untuk meninggalkan kerajaan. Menurut Brajamusti, keputusan itu bukan sekedar bentuk protes atau penolakan terhadap keputusan sang kakek, melainkan sebuah tindakan untuk menjaga keseimbangan. Condro Wongso percaya bahwa perebutan kekuasaan di dalam kerajaan hanya akan memperparah konflik dunia gaib, hingga akhirnya dia memilih untuk menyepi di hutan Balataru, sebuah tempat yang dikenal penuh dengan energi murni dan liar. Hutan yang merupakan wilayah netral yang tidak tunduk pada kekuasaan manapun itu, menjadikannya tempat yang sempurna untuk menjauh dari intrik politik dan ambisi kekuasaan. Menurut Brajamusti, keberadaan Condro Wongso di Balataru bukan hanya ancaman bagi musuh-musuh kerajaan, tetapi juga pelindung yang tidak terlihat bagi wilayahnya itu. Energi yang mengelilingi hutan Balataru menjadi perisai alami yang mencegah makhluk-makhluk gaib yang memiliki niat buruk masuk ke wilayah tersebut, dan menjadikannya tempat yang aman sekaligus terlarang. Warijan mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami kompleksitas dari hubungan keluarga ini dan bagaimana dinamika kekuasaan di dunia gaib begitu berbeda, tetapi juga mirip dengan intrik dunia manusia. Widanu dengan tenang memperhatikan pemandangan hutan Balataru yang penuh misteri. Baginya, apa yang diceritakan Brajamusti adalah petunjuk penting bahwa dunia gaib juga memiliki tatanan dan aturan yang harus dihormati. Paman Condro Wongso adalah simbol dari apa yang bisa terjadi jika kekuatan besar tidak digunakan dengan baik. Keberadaannya di Balataru adalah penyeimbang antara kehancuran dan ketertiban. Dia mungkin terlihat sebagai ancaman bagi mereka yang ingin merebut kekuasaan, tetapi bagiku dan sahabat-sahabatku serta dunia gaib, dia adalah penjaga terakhir dari apa yang seharusnya dijaga. Lalu bagaimana kau bisa melewati hutan Balataru bersama makhluk-makhluk gaib yang setia kepadamu, Braja? Tanya Widanu dengan wajah yang diliputi rasa penasaran yang mendalam. Walau sebenarnya enggan menceritakan kejadian kelam saat itu, tapi akhirnya Brajamusti pun mengungkapkan semuanya. Brajamusti memulai ceritanya dengan tatapan kosong, seolah menghidupkan kembali kenangan pahit yang selama ini ia pendam. Kejadian itu dimulai ketika Mahapati di kerajaan gaib Trah Lintang Wongso, yang merupakan sosok makhluk dengan ambisi tanpa batas, memutuskan untuk menggulingkan kekuasaan Jaladri Wongso, ayah Brajamusti. Mahapati yang bernama Wardaseta tidak hanya menginginkan tahta, tetapi dia juga ingin menumpas semua keturunan Trah Lintang Wongso. Kala itu Brajamusti yang dikenal sebagai sosok yang memiliki kesaktian luar biasa, dianggap menjadi ancaman bagi banyak pihak. Mahapati Wardaseta pun dengan cerdik memanfaatkan posisi Brajamusti untuk melancarkan rencananya. Ia merekrut beberapa makhluk gaib yang sangat setia kepadanya dan menyusun sebuah fitnah besar. Dua sosok makhluk gaib dari beberapa makhluk lainnya tersebut diutus untuk menghabisi Jaladri Wongso di tengah malam saat keadaan kerajaan sedang lengah. Namun rencana mereka gagal berkat sosok Samber Wongso yang merupakan adik dari Brajamusti. Samber Wongso yang memiliki keberanian dan kesetiaan tidak tergoyahkan kepada keluarganya bertarung habis-habisan untuk melindungi ayah mereka, hingga ia akhirnya berhasil mengalahkan kedua makhluk itu.
Akan tetapi sebelum mereka tewas, mereka mengucapkan sumpah palsu yang sebelumnya telah direncanakan oleh Wardaseta. Kedua makhluk itu bersikeras bahwa tindakan mereka dilakukan atas perintah Brajamusti, dengan dalih bahwa Brajamusti ingin memastikan Sumberwongso tidak naik tahta menggantikan Jaladriwongso. Fitnah ini berhasil memecah belah keluarga kerajaan. Jaladriwongso yang saat itu masih dalam kondisi lemah setelah serangan mulai meragukan kesetiaan Brajamusti, meski dalam hatinya ia tidak sepenuhnya percaya pada tuduhan itu. Tapi di sisi lain, Sumberwongso merasa terhianati oleh kakaknya, meskipun ia tidak memiliki bukti kuat. Keadaan menjadi semakin buruk ketika Mahapati memanfaatkan situasi untuk memperkuat posisinya. Dengan mempengaruhi beberapa penasihat kerajaan dan makhluk-makhluk gaib lainnya, ia menciptakan ketegangan di istana. Brajamusti yang tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri akhirnya dipaksa meninggalkan kerajaan. Ia pergi dengan luka yang sangat mendalam, tidak hanya karena pengusiran itu, tetapi juga karena hilangnya kepercayaan dari keluarganya sendiri. Namun Brajamusti tidak pergi sendirian. Beberapa makhluk setia yang percaya pada ketulusannya memilih ikut bersamanya. Mereka membantu membangun kerajaan kecil di tempat terpencil di balik hutan Balataru. Meski demikian, Brajamusti tidak pernah berhenti merindukan kedamaian yang dulu ada di kerajaan Trahlintang Wongso. Ia juga menyimpan dendam yang mendalam terhadap Mahapati Wardaseta yang berhasil menodai kehormatannya dan memecah belah keluarganya. Setelah menceritakan semua itu, Brajamusti tampak lega, tetapi juga terlihat ada kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Bagi Warijan dan Widanu, kisah ini memberikan pandangan yang lebih jelas tentang sosok Brajamusti. Widanu menyadari bahwa fitnah semacam itu tidak hanya menghancurkan kehidupan di dunia manusia, tetapi juga di dunia gaib. Dengan cerita ini, Brajamusti berharap Warijan dan Widanu dapat memahami alasannya untuk bertahan di Balataru, menjaga kerajaannya sendiri sambil tetap melindungi apa yang tersisa dari kehormatannya. Baginya tempat ini bukan hanya pelarian tetapi juga simbol dari harapan untuk suatu hari mengembalikan keadilan yang telah direnggut darinya. Apakah pamanmu itu tidak mau membantumu merebut kembali kerajaan gaib itu, Braja? Tanya Warijan yang masih penasaran dengan sosok Condrowongso, penguasa hutan Balataru itu. Tidak, Jan. Tapi dia mengizinkan aku dan para pengikutku untuk melintasi hutan Balataru. Dia juga menghabisi para pengkhianat yang masih berusaha menangkapku. Mendengar jawaban Brajamusti, Warijan terdiam sejenak. Ia merenungkan hubungan rumit antara Brajamusti dan pamannya, sang penguasa hutan Balataru. Brajamusti melanjutkan penjelasannya. Ia mengungkapkan bahwa Condrowongso bukanlah sekedar paman biasa. Sosok itu adalah makhluk yang sangat dihormati dan ditakuti, bahkan oleh makhluk-makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar. Dengan kesaktiannya, Condrowongso tidak memihak siapapun, termasuk kerajaan gaib Jagat Kalintang yang dulu dipimpin oleh ayah Brajamusti. Namun dalam diam, ia menjaga keseimbangan di wilayahnya sendiri dan memastikan para pengkhianat tidak bisa bergerak bebas, terutama di wilayah hutan Balataru. Warijan mengangguk perlahan, menyadari bahwa keberadaan Condrowongso merupakan anugerah tersendiri bagi Brajamusti. Meskipun pamannya itu tidak secara langsung membantunya merebut kembali kerajaan gaib Trahlintang Wongso. Widanu yang juga mendengarkan dengan seksama turut merenungkan dinamika tersebut. Ia melihat bagaimana sosok Brajamusti yang terlihat kuat itu, meskipun terusir dan difitnah, dia tetap menunjukkan sikap hormatnya terhadap Condrowongso. Dengan suasana yang mulai sedikit mencair, Brajamusti menatap ke arah menara istananya yang menghadap langsung ke hutan Balataru. Ia tampak tenang seolah-olah kehadiran pamannya di sana memberinya ketenangan tersendiri baginya. Setelah memahami situasi yang dihadapi, Widanu mulai menyusun strategi. Ia tahu bahwa untuk mencapai kerajaan Jagat Kalintang, mereka harus melewati hutan Balataru, wilayah yang dijaga oleh Condrowongso, makhluk gaib dengan kekuatan luar biasa. Namun pendekatan yang digunakan untuk menghadapi Condrowongso haruslah cermat dan bukan hanya mengandalkan kekuatan tetapi juga kebijaksanaan. Brajamusti tampak gelisah. Meskipun ia adalah pewaris kerajaan Jagat Kalintang, keberadaan Condrowongso di hutan Balataru membuatnya ragu. Ia mengetahui pamannya sebagai sosok yang tidak kenal kompromi dan akan melawan siapa saja yang dianggap melanggar karena memasuki hutan tersebut.
Namun dorongan Widanu dan Warijan memberikan sedikit rasa percaya diri. Mereka meyakinkan Brajamusti bahwa pendekatan mereka akan mengutamakan diplomasi sebelum mengandalkan kekuatan. Persiapan dimulai. Widanu memberikan arahan kepada Warijan dan Brajamusti untuk menjaga keseimbangan energi mereka selama perjalanan. Karena hutan Balataru memiliki medan energi yang bisa melemahkan makhluk yang tidak sejalan dengan alamnya. Sementara itu Brajamusti mengumpulkan beberapa pengikut setia untuk ikut dalam perjalanan. Mereka dipilih dengan hati-hati, hanya yang memiliki kesetiaan penuh dan energi yang tidak akan memancing kemarahan Condrowongso yang akan dibawanya. Perjalanan mereka pun dimulai. Ketika kabut pekat menyelimuti puncak-puncak pohon di hutan Balataru, suasana hening yang hanya sesekali diiringi oleh suara gaib yang terdengar dari kejauhan. Mereka melangkah dengan hati-hati, mengikuti jalur samar yang ditunjukkan oleh Brajamusti. Saat memasuki area terdalam hutan, mereka merasakan perubahan energi. Hembusan angin tiba-tiba berhenti dan keheningan menjadi semakin mencekam. Energi kuat yang terasa dari pepohonan seakan-akan mengawasi setiap langkah mereka. Widanu yang memimpin rombongan sesekali merapalkan ajian untuk menjaga harmoni dengan alam sekitar. Ketika mereka semakin mendekati inti hutan, tanda-tanda kehadiran Condrowongso mulai muncul. Sebuah lingkaran besar pohon yang berdiri kokoh dengan akar-akar menjulang keluar dari tanah membentuk semacam perbatasan. Di tengah-tengahnya berdiri sebuah pohon raksasa yang disebut Brajamusti sebagai Tarung Wangsa. Pohon yang dipercaya menjadi pusat kekuatan Condrowongso. Aura pohon itu memancarkan energi luar biasa, membuat semua yang hadir merasakan keagungan dan kekuatan yang tersimpan di dalamnya. Mereka berhenti beberapa langkah dari lingkaran pohon. Widanu memberi isyarat kepada yang lain untuk tetap tenang karena energi di sekitar mereka tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin. Dan suara gemuruh halus mulai terdengar dari dalam tanah. Tidak lama kemudian sosok Condrowongso perlahan muncul di hadapan mereka. Wujudnya megah dengan sorot mata tajam yang seolah-olah dapat menembus jiwa siapa saja yang menatapnya. Tanpa sepatah kata pun Condrowongso berdiri tegak menatap rombongan yang berada di hadapannya. Widanu dengan penuh keyakinan melangkah maju, bersiap untuk membuka pembicaraan dengan sosok penguasa yang berdiri di hadapan mereka. Akan tetapi sosok yang wujudnya sangat besar seperti sosok buta itu langsung mengerahkan lengannya yang seketika juga berhasil menangkap tubuh Widanu dengan mudah. Melihat hal itu dengan jelas, Warijan dan Brajamusti merasa sangat khawatir dengan apa yang terjadi kepada Widanu kala itu. Dan ketika Warijan ingin menyerang sosok Condrowongso, dia pun mendengar bisikan dari Widanu yang mengatakan jika jangan menyerang sebelum dia memintanya. Warijan menghentikan langkahnya ketika mendengar bisikan lemah dari Widanu yang seolah menjadi petunjuk untuk tidak bertindak gegabah. Brajamusti yang juga bersiap untuk melakukan sesuatu terpaksa menahan diri meskipun rasa khawatir semakin menguasainya. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan tegang bagaimana tubuh Widanu tergenggam erat oleh tangan Condrowongso yang besar, sementara energi luar biasa terasa memancar dari tubuh raksasa itu. Dengan tatapan tajamnya, Condro membawa tubuh Widanu lebih dekat ke wajahnya. Namun Widanu tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dengan tenang ia memejamkan mata dan mulai merapalkan mantra pelindung, menciptakan aura energi yang menyelubungi tubuhnya, membuat genggaman Condrowongso tidak melukainya. Perlahan Condrowongso menggeram pelan, seolah mencoba memahami keberanian Widanu. Geraman itu menggema ke seluruh hutan, membuat pepohonan bergoyang meskipun tidak ada angin. Warijan merasakan tekanan luar biasa, namun ia tetap mematuhi apa yang diminta oleh Widanu untuk tidak bertindak sembarangan. Sementara itu Brajamusti menatap hutan sekeliling dengan gelisah, bersiap jika situasi berubah menjadi lebih buruk. Tiba-tiba energi di sekitar mereka berubah, cahaya samar mulai terpancar dari tubuh Widanu, memancar lembut namun kokoh, seolah menjadi perwujudan tekad dan ketenangannya. Tatapan Condrowongso berubah, dari penuh amarah menjadi lebih tenang dan penuh perhatian. Widanu membuka matanya perlahan, menatap lurus ke arah Condrowongso tanpa gentar. Energi yang terpancar dari dirinya kini menyelimuti seluruh tempat itu, menciptakan suasana yang lebih damai. Condrowongso mengendurkan genggamannya dan akhirnya meletakkan Widanu dengan hati-hati ke tanah.
Sosok besar itu berdiri diam, seolah menunggu apa yang akan dilakukan atau dikatakan oleh Widanu selanjutnya. Dengan langkah mantap, Widanu maju beberapa langkah menatap Condrowongso dengan hormat. Energi yang mengalir dari Widanu seolah berbicara kepada Condrowongso, menyampaikan pesan damai tanpa perlu kata-kata. Suasana hening menyelimuti tempat itu. Hanya suara dedaunan yang berbisik tertiup angin. Condrowongso akhirnya menganggukkan kepalanya perlahan, memberikan isyarat bahwa ia mengakui keberanian dan niat tulus Widanu. Warijan dan Brajamusti yang menyaksikan kejadian itu merasa lega, meskipun ketegangan masih tersisa. Setelah merubah wujudnya menjadi sosok lelaki tua dengan pakaian yang tampak lusuh dan beberapa sobekan di bagian depan dan belakangnya, sosok Condrowongso pun berjalan mendekat ke arah Widanu. Aku tidak menyangka jika ada makhluk yang memiliki kekuatan besar tapi rela bersamayam di tubuh bocah lelaki sepertimu, Le. Ujar sosok Condrowongso dengan suara besar yang terdengar sangat berwibawa. Salam hormat kami, Ki. Maafkan atas kelancangan kami ini. Balas Widanu sambil memberikan hormat dengan menempelkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Maafkan juga atas sambutanku yang kurang baik tadi, Raden. Balas Condrowongso sambil menundukkan kepalanya seraya memberi hormat kepada Widanu. Ada tujuan apa dua manusia bersama makhluk gaib pemakan sukma bayi berada di hutan Balataru ini? Maafkan aku, Paman. Balas Brajamusti, yang terlihat terus menundukkan kepalanya karena merasa segan kepada Condrowongso. Seberapa besar kekuatanmu saat ini, Braja, setelah kau mengambil paksa bayi-bayi tidak berdosa di desa itu? Maafkan dia, Ki. Saat ini Brajamusti telah menyadari kesalahannya, dan untuk menebus kesalahan itu, aku memintanya untuk menjadi penjaga dari sahabatku ini. Balas Widanu sambil menatap ke arah Warijan. Beruntung sekali nasibmu, Braja. Kau dapat bertemu seseorang yang tidak hanya memiliki kesaktian tinggi, tapi juga memiliki kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Kau harus belajar kebijaksanaan dari sang Raden jika kau ingin menjadi seorang raja. Imbu Condrowongso sambil menatap tajam ke arah Brajamusti. Baik, Paman. Widanu yang mewakili Brajamusti pun mengatakan maksud dan tujuannya datang ke hutan Balataru. Walau sempat terkejut mendengarnya, tapi akhirnya Condrowongso bersedia membantu mereka untuk mengembalikan tahta kerajaan Jagat Kalintang yang kini dikuasai oleh Mahapati Wardaseta. Ayahmu dan adikmu telah musnah bersama para punggawa yang setia kepada kerajaan Braja. Jika saja dulu aku yang menjadi raja, tentunya hal ini tidak akan terjadi. Walau aku merasa sakit hati atas penghinaan yang dilakukan oleh Wardaseta, tapi aku juga ingat penghinaan yang dilakukan oleh ayahku sendiri kala itu, sehingga aku menganggap jika aku sudah tidak memiliki kepentingan apapun dari kerajaan itu. Condrowongso berdiri tegak, tubuhnya bersinar di bawah cahaya redup yang menyinari hutan. Wajahnya yang serius menyeratkan beban berat yang telah lama ia pikul, meskipun suaranya keras dan bergema. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan kepedihan dan kesedihan yang mendalam. Brajamusti mendengar dengan seksama, mata yang tajam terus menatap Condrowongso. Brajamusti menyadari, meskipun Condrowongso tampak seperti sosok yang menakutkan dan kuat, sebenarnya dia juga memendam luka yang dalam dan kekecewaan yang mendalam terkait dengan kerajaan mereka. Jadi kamu tidak berniat lagi untuk merebut kembali tahta itu, Paman? Tanya Brajamusti dengan nada suara yang terdengar penuh keheranan. Aku bukanlah orang yang haus akan kekuasaan, Braja. Aku memilih untuk meninggalkan kerajaan itu karena aku tidak bisa menerima penghinaan yang dilakukan oleh ayahku dan juga ayahmu. Meskipun aku juga tahu bahwa hal itu adalah bagian dari konflik pemikiran yang tidak bisa dihindari, namun kejadian itu membuatku berpikir bahwa jika aku menjadi raja, mungkin segalanya akan berbeda. Tapi itu semua sudah berlalu. Kekuatan, ambisi, dan segala kekuasaan bukanlah yang aku kejar lagi. Namun ada keraguan dalam sorot matanya yang seolah mengisyaratkan bahwa Condrowongso tetap memiliki perasaan yang belum terselesaikan terhadap kerajaan yang membesarkannya. Kerajaan Jagat Kalintang, tempat ia dulu menjadi salah satu pewaris yang sah, kini berada di tangan Mahapati Wardaseta yang dianggapnya sebagai pengkhianat besar. Wardaseta telah mencemari nama baik kerajaan kami. Jika kau mau mengambil lagi kerajaan itu, aku bisa membantu. Aku akan membantu kalian.
ujar Condrowongso dengan nada yang lebih keras, namun masih ada kedalaman perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Namun aku juga ingin kalian tahu bahwa jalan yang akan kalian tempuh tidak akan mudah. Mahapati Wardaseta bukanlah orang sembarangan. Dia telah memegang kendali kerajaan itu dengan sangat kuat dan banyak orang yang tunduk padanya karena kekuasaan yang ia miliki. Kami tahu itu, Ki. Ki Condro, kami datang bukan hanya untuk mengembalikan kerajaan, tapi juga untuk memastikan bahwa keadilan harus ditegakkan. Tidak hanya untuk Brajamusti, tapi untuk semua makhluk yang telah terzolimi oleh pengkhianatan. Sambung Widanu dengan penuh kebijaksanaan. Kami tidak mencari perang, Ki Condro. Kami hanya ingin mengembalikan keseimbangan. Jika kita bisa melakukannya dengan cara damai, kami akan memilih jalan itu. Tapi jika terpaksa, kami siap untuk berperang. Imbu Widanu dengan tegas. Jika itu yang kalian inginkan, maka aku akan membantu. Aku tidak bisa berjanji segalanya akan berjalan mulus. Dan aku akan membawa kalian menuju kerajaan Jagat Kalintang dengan aman. Aku akan berdiri bersama kalian melawan Wardaseta, pungkasnya dengan wajah penuh amarah. Dengan persetujuan Condrowongso, Widanu, Warijan, dan Brajamusti akhirnya merasa ada harapan baru dalam perjalanan mereka. Tanpa menunda lagi, mereka pun mulai mengikuti langkah Condrowongso menuju kerajaan Jagat Kalintang. Hutan Balataru yang rimbun dan misterius itu tampak lebih gelap dari biasanya, seperti menyesuaikan diri dengan ketegangan yang menyelimuti setiap langkah mereka. Sesekali terdengar suara seperti hewan liar dan dedaunan yang bergesekan tertiup angin malam. Brajamusti yang berjalan di depan bersama Condrowongso terlihat penuh keyakinan, meskipun kadang-kadang tatapannya kosong, memikirkan nasib keluarganya yang kini telah tiada. Widanu yang berada di belakang memperhatikan setiap gerakan mereka, sambil sesekali melemparkan pandangan waspada ke hutan sekitarnya. Mereka terus berjalan mengikuti jejak Condrowongso yang sudah begitu mengenal wilayah tersebut. Brajamusti sesekali bertanya tentang kejadian-kejadian masa lalu, mencoba memahami lebih dalam tentang sejarah yang tersembunyi di balik hutan lebat ini. Condrowongso pun dengan sabar menjelaskan, memberikan petunjuk kepada mereka tentang tempat-tempat berbahaya dan di mana mereka bisa menemukan makanan dan air. Setelah berjalan sangat jauh, akhirnya mereka tiba di tepi hutan, yang di hadapan mereka terlihat kerajaan Jagat Kalintang yang begitu megah. Ada rasa haru yang menyelimuti setiap langkah Brajamusti dan juga Condrowongso saat melihat sisa-sisa kejayaan masa lalu dan mengenang kembali hari-hari ketika kerajaan ini dipimpin oleh keturunan Trahlintang Wongso yang dihormati. Siapkan kekuatan kalian, kita langsung menyerang, ujar Condrowongso dengan tegas. Benar, kita tidak memiliki waktu untuk berbicara dengan mereka. Imbu sosok makhluk berkepala harimau yang sepertinya telah mengetahui banyak tentang sosok Wardaseta. Sosok Condrowongso pun langsung merubah wujudnya menjadi sosok makhluk raksasa dengan kekuatan yang mengerikan, yang membuat tanah di bawah mereka bergetar hebat. Tubuhnya yang besar dan kuat memancarkan energi gaib yang membuat pepohonan di sekitar bergoyang dan dedaunan berterbangan. Brajamusti yang berada di sisi Condrowongso ikut berubah menjadi bentuk yang lebih mengesankan. Menyatu dengan kekuatan gaib yang kini mengalir deras di tubuhnya, makhluk-makhluk gaib yang setia kepadanya juga mengikuti dengan serupa, bersiap untuk bertempur. Widanu yang terlihat peningkatan energi gaib segera memberikan isyarat kepada Warijan. Dia memberitahu bahwa pertempuran besar tidak dapat dihindari lagi. Warijan merespon dengan cepat, menyadari bahwa waktunya telah tiba untuk mengeluarkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Warijan merasakan kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya semakin menguat. Setiap helaan nafas terasa penuh dengan energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia tahu bahwa pertempuran ini adalah ujian sejati untuk kekuatan batinnya, dan keputusan yang akan dia ambil selanjutnya akan mempengaruhi nasibnya dan juga kerajaan yang mereka perjuangkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.